Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tari Rahayu dengan NIM 2014040030. Selanjutnya Nila Permatasari dengan NIM 2014040041. Dan yang terakhir Wike Gusnavia dengan NIM 2014040047. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas program pemilihan untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar algoritma. Pengertian algoritma. Definisi dari algoritma antara lain: pertama, itu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma adalah urutan langkah-langkah berhingga untuk memecahkan masalah logika atau matematika. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, algoritma adalah sejumlah langkah atau urutan dalam menyelesaikan masalah, baik itu tertulis atau tidak. Pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah juga sudah disebut dengan algoritma. Program dan pemrograman. Di dalam dasar-dasar algoritma ada program dan pemrograman. Program yaitu merupakan deretan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, atau kumpulan algoritma-algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Sedangkan pemrograman itu sendiri adalah proses saat kita membuat, memperbaiki, dan memelihara suatu program komputer atau suatu proses penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Di dalam dasar-dasar algoritma juga terdapat bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu interpret, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menerjemahkan setiap baris perintah dan langsung mengeksekusinya. Yang kedua ada compiler, semua instruksi diterjemahkan dulu ke dieksekusi atau instruksi dikerjakan oleh dalam bahasa mesin, setelah itu baru komputer. Selanjutnya yaitu penyajian algoritma. Yang pertama yaitu terdapat deskriptif, yaitu setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Kedua itu pseudocode, adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah memberikan kemudahan bagi programmer untuk menerjemahkan ke notasi bahasa pemrograman, karena terdapat respondensi antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu flowchart, adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Di sini ada contoh deskriptif, yaitu menghitung luas persegi panjang. Yang pertama itu masukkan nilai panjang, kedua masukkan nilai lebar, yang ketiga hitung luas persegi panjang, dan keempat menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya ini terdapat simbol flowchart. Yang pertama ada translator, kedua ada proses, dokumen, discussion, data, on-page preference, off-page preference, dan flow. Selanjutnya ada contoh flowchart. Di sini terdapat contoh flowchart yaitu mencari panjang persegi. Pertama itu dari mulai, kemudian masukkan panjang atau input panjang, masukkan lebar juga, dan di sini ada proses yaitu luas panjang dan lebar, kemudian ada input tampilan luas, proses, dan panjang. Maka diakhiri dengan selesai atau end. Terakhir yaitu contoh pseudocode. Yang pertama di sini kita terdapat menghitung luas persegi panjang. Itu buka kurung is dengan menggunakan user, memasukkan nilai panjang dan lebar, tutup kurung, kemudian buka kurung vs titik 2 menampilkan hasil perhitungan luas, kemudian tutup kurung. Di sini kita menggunakan kamus, titik 2, kemudian enter panjang, koma, lebar, koma, luas. Di sini kita menggunakan data integer. Kemudian algoritma, titik 2, kita input panjangnya, kemudian input lebarnya, kemudian luas, panjang kuadrat, dan lebar, dan akhirnya kita mendapat output dari luas persegi panjang. Baiklah.
Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai program Pascal pemilihan. Struktur algoritma terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu runtunan, perulangan, dan pemilihan atau percabangan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang contoh program Pascal if then else yang merupakan bagian implementasi algoritma pemilihan di bahasa pemrograman Pascal. Program dengan permasalahan yang sederhana biasanya hanya berisi runtunan instruksi tanpa adanya proses pemilihan atau perulangan, seperti pada contoh program Pascal berikut. Yang pertama yaitu program Pascal menghitung luas lingkaran, dan yang kedua program Pascal menghitung luas dan keliling persegi panjang. Yang menjadi permasalahan, seringkali suatu instruksi hanya bisa dikerjakan jika memenuhi suatu persyaratan tertentu, sehingga dibutuhkan struktur pemilihan untuk mengerjakan hal itu. Struktur pemilihan memungkinkan kita melakukan aksi jika suatu syarat dipenuhi. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh satu kasus. Percabangan dengan satu kasus notasi algoritmik menggunakan konstruksi if then atau jika maka. Konstruksi ini hanya akan menjalankan instruksi jika kondisi yang ditetapkan bernilai benar atau true. Untuk memahaminya, perhatikan flowchart di samping. Melalui visualisasi diagram alir di samping dapat kita lihat bagaimana proses konstruksi if then berjalan. Saat kondisi yang ditetapkan bernilai benar, maka instruksi akan dijalankan. Sementara jika tidak, maka program akan berakhir. Nah, ini adalah implementasi program Pascal, di mana program Pascal ini mempunyai nama percabangan _1, karena di dalam aplikasi program Pascal tidak boleh menggunakan yang namanya spasi, maka diganti dengan underscore, jadi namanya percabangan _1. Lalu variannya itu bilangan, dan bilangan itu adalah variabelnya integer. Nah, selanjutnya ada begin, write, dimana masukkan bilangan, ada read, bil, if-nya itu bilangan kurang dari 10, dan-nya red line bilangan kurang dari 10, selanjutnya n. Nah, dilihat program di atas, penggunaan akan memasuk bilangan yang ditampung pada variabel bil. Jika nilai bil kurang dari 10, maksudnya jika nilai bilangan kurang dari 10 yang menandakan bahwa kondisi bernilai benar atau true, maka program akan menampilkan kalimat bilangan kurang dari 10. Seperti contohnya, jika dimasukkan bilangan 3, maka akan keluar bilangan kurang dari 10. Namun apabila kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka program langsung berakhir dan tidak mengerjakan instruksi apapun. Nah, jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung mencobanya di aplikasi Pascal. Selanjutnya kita masuk contoh 2 kasus. Program Pascal menentukan bilangan ganjil genap. Nah, konstruksi percabangan if then else dapat diimplementasikan pada program penentuan bilangan ganjil atau genap. Caranya dengan membuat kondisi memakai operator aritmatika mod atau modulus operator. Ini berfungsi untuk menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan. Apabila menghasilkan sisa pembagian, maka bilangan tersebut pasti adalah bilangan ganjil. Sedangkan jika tidak menghasilkan sisa pembagian atau 0, maka dipastikan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Bagian alir di samping dapat membantu untuk memperlihatkan visualisasi tersebut. Teman-teman bisa melihat atau memperhatikan dari flowchart di samping ini. Nah, ini adalah implementasi ke dalam program Pascal, di mana nama program Pascal ini adalah percabangan _1. Variabelnya bilangan, yaitu integer. Selanjutnya begin, di bawahnya ada write, di mana kita masukkan bilangannya, dan read-nya yaitu bil. If bil mod 2 sama dengan 0, then begin read line bilangan genap, and else begin read line
bilangan ganjil n. Nah, jika teman-teman memasukkan bilangan 4, maka hasilnya yang akan keluar adalah kata bilangan genap. Sedangkan jika teman-teman memasukkan angka 5, maka hasilnya yang akan keluar adalah tulisan bilangan ganjil. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 3 kasus atau lebih. Nah, percabangan dengan 3 kasus atau lebih biasanya sering disebut percabangan if bersarang dengan menggunakan konstruksi if dan else yang bertingkat-tingkat. Struktur ini merupakan yang paling kompleks jika dibandingkan dengan struktur percabangan 1 kasus dan 2 kasus. Struktur percabangan if bersarang biasanya digunakan untuk pemilihan beberapa kasus atau pernyataan bertingkat. Ketika suatu pernyataan if dijalankan dan bernilai benar atau true, maka akan terdapat pernyataan if lainnya di dalam blok tersebut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan flowchart yang telah tertera di PPT ini. Karena program akan berjalan secara sekuensial, maka prosesnya adalah jika bilangan besar dari 0, maka bilangan tersebut adalah positif. Jika bilangan kecil dari 0, maka bilangan adalah negatif. Dan jika bilangan sama dengan 0, maka bilangan adalah positif. Nah, implementasi ke dalam program Pascal-nya seperti sebelumnya, kita memberikan nama kepada program Pascal ini yaitu percabangan _1, di mana variabelnya itu bilangan integer. Selanjutnya ada begin, di bawahnya ada write line di mana masukkan bilangan dengan write bill. If bill besar dari 0, then begin write line positif, and else if bill kecil dari 0, then begin write line negatif, and else if bill sama dengan 0, then begin write line 0 and n. Nah, jika teman-teman mencobanya pada aplikasi program Pascal dan setelah teman-teman berhasil menggunakan rumus ini, maka ketika berhasil, maka jika teman-teman masukkan angka 2, yang akan keluar adalah kalimat positif karena angka 2 adalah besar dari 0, jadi berarti dia positif. Dan jika teman-teman memasukkan angka -6, maka yang keluar hasilnya adalah negatif karena dia bilangan kecil dari 0. Tetapi jika teman-teman memasuki angka 0, maka yang keluar adalah 0 karena bilangannya sama dengan 0. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari penggunaan if dan penggunaan case of penggunaan if else. Pertama, saya akan menjelaskan penggunaan if dan. Pertama, kita pilih file baru, kita tulis filenya itu belajar. Oke, terus kita pilih, udah ada user-nya, terus kita buat variabel nilai titik 2, pilih integer karena ini bilangan bulat, terus titik koma jangan lupa, terus input kita tulis white, nah kutip input nilai titik 2 kutip, karena jangan lupa tanda titik koma, terus bawahnya atau selanjutnya red line-nya yaitu nilai, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita tulis if kurung nilai sama dengan 1, tutup kurung, tulis 10. Selanjutnya kita tulis white, itu kita tulis tes 1, jangan lupa titik koma. Selanjutnya if lagi, buka kurung, nilai sama dengan 2, tutup kurung, tulis 10. White lagi,
tes 2 kutip titik 2 if buka kurung nilai sama dengan 3 tutup kurung tulis 10. Selanjutnya white tes 3 kutip titik 2. Udah, kita lihat apakah komplikasinya berhasil. Terus kita klik untuk pengecekannya. Input nilai, kita tulis misalnya input nilai 2 tes 2. Kita tulis 3 tes 3. Pada penggunaan if dan ini kita akan input nilai, misalnya nilai ini kita inginkan itu 3, maka dia akan mengecek apakah nilai ini sama dengan 3, maka dia akan mengecek satu persatu dari if tersebut. Misalnya if nilai sama dengan 1 apakah sama dengan 3, terus nilai if nilai sama dengan 2, maka dia akan mengecek apakah 2 ini sama dengan 3, maka dia akan mengecek lagi if sama dengan nilai sama dengan 3, apakah 3 ini sama dengan 3, maka jawabannya adalah 3 sama dengan 3. Nah, kalau misalnya masih ada kita if kita nilainya misalnya 4, dia akan mengecek apakah nilai 4 ini dia akan sama dengan 3. Kalau misalnya di bawah tidak ada lagi, maka dia nggak akan ngecek, soalnya dia ngecek sampai hanya pada batas yang kita buat, atau dia hanya bekerja untuk mengecekkan pada bilangan tersebut. Hanya itu penjelasan tentang penggunaan if then. Nah, selanjutnya yaitu tentang penggunaan case of. Kita pilih file baru, kita tulis nilai. Oke, program kita nilai itu sesuatu. Terus kita buat variabelnya sama dengan if. Penggunaan if tadi sambil pilih nilai aja integer. Terus untuk penggunaan inputnya kita samakan lagi dalam if tadi. Input nilai, jangan lupa titik koma di belakang. Redline nilai, titik koma. Selanjutnya ditulis case kurung nilai. Nah, tulis off. Kita tulis white-nya kutip tes 1 tutup kutip. Di belakangnya rumah titik koma. Yang kedua itu 2 titik white tes 2 kutip yang kedua titik koma 3 titik 2. Kita tulis white, tulis tes 3
kutip titik koma. Kita akhiri dengan n. Karena telah kita akhiri dengan n, maka result tidak digunakan lagi. Kita lihat komplikasinya apakah berhasil. Ternyata komplikasinya berhasil. Kita buat atau kita lihat. Misal kita tulis input nilai 2, tes 2, langsung dia keluar. Kita coba lagi, misalnya input nilai 1, langsung tes 1 yang keluar. Pada penggunaan case of ini, cara kerjanya tidak sama dengan seperti if. Nah, kalau case dia langsung, kalau pada if dia ngecek satu persatu. Sedangkan untuk case dia langsung keluar apa yang kita tulis, misalnya wait 2 atau input nilai 2, maka yang tulis tes 1 langsung aja tanpa pengecekan. Case ini cocok dibuat untuk yang ada pilihan menunya, seperti menu orang jualan, seperti minuman, seperti makanan atau yang lain-lainnya. Nah, untuk case ini jika kita gunakan untuk menjalankan lebih dari 2 kondisi pada dalam satu kondisi, maka kita memerlukan yaitu menggunakan begin and. Itulah penjelasan dari penggunaan case of. Selanjutnya kita yaitu penggunaan is else. Nah, untuk is else kita pilih file baru, kita tulis itu penilaian. Oke, variabelnya kita tulis variabelnya sama dengan tadi, itu nilai titik 2 integer titik koma. Untuk inputnya sama yang tadi, yaitu white kutip input nilai 2 kutip titik koma. Selanjutnya yaitu line-nya yaitu nilai, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita tulis if buka kurung nilai sama dengan 1 tutup kurung, kita tulis 10 di bawahnya. Selanjutnya atau tulis white waterline-nya yaitu misalnya kita tahu dalam pemilihan menu makanan atau minuman, Anda memilih minuman Fanta misalnya. Nah, karena selanjutnya kita menggunakan else, jadi di belakang white line kita tidak perlu menggunakan tanda titik koma. Kita tulis else if buka kurung nilai sama dengan 2 tutup kurung tulis 10. Selanjutnya waterline-nya Anda memilih minuman soda misalnya. Selanjutnya else if buka kurung kutip Anda salah nilai sama dengan 3 tutup kurung. Selanjutnya
ada kesalahan teknis. Setelah with line kita tulis else. Nah, terus di bawahnya with line-nya tidak ada daftar di menu. Kutip. Selesai, kita buang underline-nya, kita tidak akan underline. Kita lihat komplikasinya berhasil, terus kita input nilai. Misal kita input nilai 2 yaitu Anda memilih minuman soda, keluar, terus kita bisa langsung memberikan input nilai 5. Nah, 5 ini tidak ada daftar di menu, cuman menu kita cuma ada 3, keluar. Nah, pada penggunaan if else ini, penggunaan ini sama dengan case tapi atau hampir mirip dengan penggunaan case, tapi tidak baik atau tidak seperti case. Lebih baik kita menggunakan case dalam pemilihan menu, soalnya word ini agak sedikit ribet daripada penggunaan case. Nah, hanya itu penjelasan tentang if then, case of, dan if else. Demikianlah video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang kami berikan. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.